Jadi makanya saya bilang, saya tidak takut dia lapor saya, karena saya pikir saya omong apa adanya. Kalau misalnya saya sudah janji sampai sekarang juga, kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya jasa asli, ya saya namanya guru besar, saya minta maaf, toh, ya kan, wajar lah. Tapi kalau dia tidak bisa lah, saya tetap bertahan bahwa dia sudah DO dari tahun 1982, karena dia bayar SPP batas itu, Pak. Tapi kami kan meneliti dengan ilmiah, kami meneliti dengan saintifik. Penelitian kami sudah memastikan bahwa 99,9% kalau ijazah yang dipakai itulah sama dengan kami dapatkan dari KPU maupun KPUD, maka itu adalah ijazah yang berbeda, tidak identik dengan ijazah teman-temannya atau dengan ijazah pembanding. Jadi makanya kalau nanti Polda kita lihat ijazah pembandingnya apa? Karena ijazah pembanding kami teliti itu benar-benar ijazah pembanding yang real. 11-15 punyanya Fronojilo, 11-16 punyanya almarhum Hari Mulyono, 11-17 punya Sri Mulyani itu Sri Mulyani itu berbeda dengan ijazahnya milik Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu satu-satunya berbeda. Ya, Z-nya berbeda, tulisan ijazahnya itu hanya sarjananya itu hanya keluar ya, cocok. Dan kemudian fotonya itu juga cuma di belakang, padanya fotonya kan harusnya kan di belakang cat, tetapi ternyata itu stempelnya ada di belakang pas fotonya. Jadi kan lucu banget ini, masa ada orang di stempel kemudian fotonya ada di atas stempel. Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar, Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO, Pak. Ternyata waktu saya bilang itu, saya harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja, Pak, yang benar aja kan. Akar Telematika, Roy Suryo baru-baru ini membuat klaim bombastis mengenai ijazah S1 Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi. Sebagai pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, Roy Suryo berhasil mendapatkan salinan atau fotokopi ijazah tersebut dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, DKI Jakarta. Setelah mendapatkan fotokopi ijazah Jokowi yang bisa disebut salinan dari dokumen asli, Roy Suryo semakin yakin jika ijazah Jokowi palsu. Salinan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, itu seperti memvalidasi analisis Roy Suryo selama ini. Dalam penuturannya di KPU DKI Jakarta, Roy Suryo menjelaskan, pihaknya mendapatkan fotokopi ijazah yang pernah dipakai Jokowi saat Pilkada DKI Jakarta dan memenangkan pertarungan tahun 2012. Untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi, ijazah Jokowi, dari berkas yang pernah dipakai, kata Roy Suryo. Kali ini dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Lanjutnya sambil menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. Setelah memperoleh fotokopi ijazah dari dokumen yang asli, Roy Suryo semakin meyakini ijazah Jokowi palsu sesuai dengan penelitiannya selama ini. Ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini, ijazah Jokowi, adalah palsu, ujarnya. Meskipun hanya berupa fotokopi ijazah, Roy Suryo yakin salinan tersebut identik dengan ijazah asli Jokowi. Dari sisi dimensi meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak mengubah yang namanya jarak struktur dan sebagainya, katanya. Di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z agak ke atas dan huruf A keluar dari logo, sambungnya. Roy Suryo mengaku telah membandingkan salinan ijazah tersebut dengan ijazah milik rekan Jokowi diantaranya Fronojiwo, Hari Mulyono, dan Sri Murtiningsih yang semuanya alumni UGM. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu lalu kami berziarah ke sana, makam Hari Mulyono, terangnya. Kami berziarah, laknat kalian yang menyebarkan fitnah kami merusak makam itu, luar biasa jahatnya, imbuhnya. Ijazah 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik sama persis hanya masuk ke dalam. Z-nya masuk ke dalam, dan ini tidak sama, lanjut Roy Suryo. Mantan kader Partai Demokrat itu mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda, kata Roy Suryo. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda. Jadi itu 99,9% palsu, ungkapnya. Roy Suryo beserta beberapa tokoh lain seperti ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma memang figur yang lantang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.
Roy Suryo CS pun telah dilaporkan Jokowi terkait kasus dugaan fitnah pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu pada akhir April 2025 lalu. Namun, mereka hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Menjawab itu, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman, Andi Azwan, menegaskan pihak relawan Jokowi dan relawan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sangat solid. Mereka solid mendesak pihak kepolisian segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan kompaknya Pradi Bersatu dan Jokowi Mania menggeruduk gedung Bareskrim Polri di Jakarta pada Kamis, 9 Oktober 2025. Langkah itu diambil dalam rangka mendesak Mabes Polri untuk mendorong Polda Metro Jaya agar segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Kami relawan Jokowi dan Prabowo Gibran merasa, kita ini harus bergerak untuk memberikan dukungan moral kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk segera bisa menyelesaikan status hukum mengenai ijazah palsu ini, kata Andi. Kami juga menyatakan bahwa seluruh relawan-relawan Jokowi Prabowo Gibran ini sangat solid, lanjutnya. Saya juga sebagai koordinator Rumah Juang Prabowo Gibrania, yang tadi hadir di Bareskrim Polri, itu ada 50 organ relawan, tegasnya. Andi Azwan mengaku, pihaknya masih bisa memaklumi Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam melaksanakan penyidikan terhadap laporan Jokowi yang menjerat Roy Suryo CS. Namun, Andi berharap pihak kepolisian juga segera melakukan gelar perkara. Kalau kita lihat bagaimana proses yang berjalannya, kita memaklumi bahwasannya Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam menyidik dan memeriksa saksi-saksi pelapor, saksi ahli, dan barang-barang bukti yang terkumpul, jelas Andi. Kami meyakini 1000%. Dengan barang bukti yang terkumpul dan saksi ahli dan saksi pelapor yang sudah diperiksa itu sekarang tinggal bagaimana menetapkan tanggal untuk gelar perkara, tambahnya. Karena ini penting sekali. Semua proses sudah berjalan ya. Saksi ahli juga sudah diperiksa, lanjutnya. Tinggal bagaimana gelar perkara dilanjutkan dan kami berharap gelar perkara itu dapat dilaksanakan dalam minggu depan ataupun paling lambat akhir bulan ini, tegas Andi. Andi juga menyebut, perlunya status tersangka terhadap Roy Suryo CS segera ditetapkan, lantaran bukti dan keterangan saksi dinilainya sudah kuat. Menurutnya, kepastian hukum terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini harus segera dicapai, sebab ada kegaduhan dan sudah banyak polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Status tersangka itu memang harus segera dilaksanakan, karena sudah ada lebih dari 200-an alat bukti. Sudah ada 100 lebih saksi ahli dan saksi pelapor. Ya, artinya ini sudah sangat kuat ya, tutur Andi. Saya juga maklumi Polda Metro Jaya sangat berhati-hati sekali dalam menyeleksi semua berkas-berkas itu dan kami yakini ini sudah tahap untuk bisa segera gelar perkara, sambungnya. Karena, situasi di lapisan paling bawah, di grassroots, terjadi polarisasi yang sangat kuat, ada yang pro ataupun kontra, imbu Andi.